persegi dan total garis pantai 81.000 km. Indonesia ini adalah memiliki 7 spesies lobster dari 9 spesies lobster yang terbesar di perairan dunia. Dan kemudian Indonesia ini berdasarkan FAO yang dirilis pada Sabtu tanggal 28 bulan 11 2020, harga lobster mentah yang dibudidayakan di Amerika Utara yang masuk pasar Eropa paling rendah harganya itu adalah $14 Amerika Serikat untuk setiap kilogramnya. Sedangkan harga lobster dari negara-negara tropis seperti Indonesia dan Vietnam itu mempunyai nilai harga yang sangat tinggi, mencapai $36 AS per kilogram. Artinya bahwa memang lobster dari Indonesia ini atau wilayah-wilayah tropis itu menarik untuk dijadikan selalu objek untuk bisnis di tingkat dunia internasional. Karena perbedaan tadi 14 sama 36 itu range-nya sangat luar biasa. Kemudian pada tahun 2014 volume ekspor lobster tercatat mencapai 791,8 ton atau senilai 10,54 juta dolar. Angka tersebut kemudian turun di 2015 itu menjadi 511,72 ton dengan nilai 4,9 juta dolar. Dan pada tahun keluarnya aturan larangan ekspor zaman Bu Susi itu naik menjadi 1 juta 17,14 ton per tahun atau dengan nilai 11,8 juta US dollar. Angka tersebut terus naik hingga 2018 menjadi 1,243,4 ton, nilai dolarnya adalah 26,15 juta dolar. Nah, artinya bahwa dengan adanya ekspor mengekspor ini memang ada plus minusnya. Situasi kondisi sekarang ini kalau kita bicara dengan data, dengan kemudian dengan asumsi ekonomi yang kami sampaikan tadi, keuntungannya kalau kita ini melakukan ekspor benih lobster sekarang ini, memang itu secara ekonomi, situasi kondisi pandemi sekarang ini memang menguntungkan bagi masyarakat. Dan kemudian negara mendapatkan tambahan devisa. Namun di sisi lain, kerugiannya akan dicapai jauh lebih besar. Karena penangkapan benih lobster untuk ekspor bisa memicu kegiatan eksploitasi terhadap komoditas laut di Indonesia. Ini yang paling berbahaya. Dan kedua juga pembudidaya lobster kesulitan mendapatkan benih karena harus bersaing dengan korporasi yang mengekspor secara besar-besaran. Karena yang mengekspor ini adalah perusahaan-perusahaan yang skala besar yang mereka mempunyai jaringan-jaringan internasional. Dan kemudian yang ketiga, penerimaan negara bukan pajak PNBP yang didapat dari ekspor benih lobster dianggap terlalu kecil bila dibandingkan dengan potensi keuntungan yang bisa diperoleh bila benih lobster dibudidayakan dalam negeri dan untuk diekspor telah layak konsumsi. Artinya apa? Kesimpulannya bahwa untuk masalah lobster ini menjadi salah satu devisa yang sangat luar biasa. Tetapi kalau kita akan mengekspor benih lobster, maka ini negara akan lebih banyak kerugiannya dari aspek lingkungan dan kemudian juga pembudidaya tadi itu mereka juga tidak bisa mendapatkan benih dan kemudian yang paling bahaya adalah dari kenaikan setelah dibukanya keran impor tadi, data dari LIPI ya kalau nggak salah saya catat itu, yang mengimpor terbesar itu adalah Vietnam. Artinya bahwa kalau benih lobster kita itu nanti diekspor di Vietnam, sedangkan di pasar dunia itu adalah Vietnam yang menjadi saingan kita, maka kita akan mensupport Vietnam untuk meraih pasar internasional yang lebih besar menggunakan benih-benih di Indonesia. Oleh karena itu sejak awal ketika kami mimpin Komisi 4 dan kemudian kami bersama Bu Menteri dan Menteri sebelumnya, sebaiknya lobster itu lebih baik ditingkatkan pembudidayaannya dan kemudian kita akan ekspor dalam bentuk yang sudah menjadi lobster, bukan benih lobsternya, karena nilai ekonominya akan jauh lebih tinggi dan kemudian di situ kreativitas masyarakat harus kita dukung dengan regulasi sehingga penerimaan daripada masyarakat, penerimaan daripada nelayan jauh lebih besar, lebih tinggi dibandingkan kalau mengekspor benih yang dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Jadi itu kira-kira poinnya, makanya ini menjadi rebutan karena mereka pengusaha itu selalu mengambil term jangka pendek saja. Kalau
masih dalam bentuk benih bisa dijadikan uang, kenapa kita menunggu terlampau lama? Kira-kira seperti pemikiran. Ya baik, Pak Firman, artinya Pak Firman juga sependapat untuk melanjutkan ekspor dari benih lobster ini sendiri. Nah sebetulnya kalau berbicara mengenai ekspor dari benih lobster ini sendiri Pak Firman, bagi petambak udang ini diuntungkan atau tidak dengan diizinkannya ekspor benih udang tersebut? Ya tadi untuk waktu jangka pendek memang diuntungkan, tetapi untuk jangka panjang kita dirugikan karena tadi masalah lingkungan juga akan terganggu, dan kemudian juga kalau kita itu terlalu banyak mengekspor benih lobster, maka para pembudidaya itu lambat laun akan kehabisan benih dan kemudian mereka tidak bisa membudidayakan. Apalagi kalau mengekspornya kita itu ke negara-negara yang menjadi pesaing eksporter seperti Vietnam, itu sama aja kita akan membesarkan Vietnam karena kita memang sangat berkekurangan masalah benih lobster ini. Ya, apalagi kalau misalnya kita berbicara soal regulasi, Pak, kalau dilihat sekarang kan penjualan lobster ini dihitungnya per benih seperti itu, yang harganya juga cukup tinggi. Tapi biasanya kan sebelum adanya regulasi ini, penjualan lobster ini juga dihitungnya per kilo. Ini juga yang bisa menjadi pandangan Bapak yang menyulitkan nelayan juga dalam penjualan benih lobster? Ya ini, kalau kita bicara jangka pendek, ya memang betul, tapi dari skala ekonomis, dari skala devisanya, itu dihitung jauh lebih menguntungkan bagi Indonesia kalau kita melakukan pembudidayaan. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Budidaya itu dikembangkan untuk itu, sehingga masyarakat bisa menikmati hasil yang lebih besar. Ya kita bersabar tapi hasilnya maksimal, devisa negara juga jauh lebih besar, dan kemudian kita bisa membina para nelayan kita untuk melakukan budidaya. Tapi kalau kita itu hanya menjual benih, ya sama saja kita tidak bisa berkembang. Artinya betul ya, kalau misalnya kita menjual benih lobster atau diekspor seperti itu, ini akan merusak keberlangsungan alam kita, terutama untuk stok lobster 25 hingga 100 tahun ke depan. Betul, karena memang lobster itu beranaknya kan di terumbu-terumbu karang itu, di terumbu-terumbu karang kan paling bawah. Dan memang hasil penelitian juga bahwa benih-benih lobster ini kan juga dikanibal oleh ikan-ikan besar. Oleh karena itu harus diselamatkannya, caranya adalah lalu diambil untuk dibudidayakan, bukan diambil untuk diekspor. Ini hasil penelitiannya memang seperti itu. Jadi kalau benih lobster itu dibiarkan saja di terumbu-terumbu karang, itu memang banyak yang dikanibal oleh ikan-ikan besar menjadi mangsa, menjadi makanan mereka. Oleh karena itu sekarang adalah bagaimana pemerintah itu bisa secara hati-hati menyelamatkan benih lobster itu, kemudian dibudidayakan menjadi lobster besar dan kemudian diekspor. Nilai ekonominya juga menjadi bagus, petani tambak kita itu pembudidaya juga bisa ada kemajuan. Tapi kalau kita hanya menjual benih, ya sudah selesai sampai di situ, dan lambat laun benih kita akan habis walaupun kita mempunyai populasi sekitar 20 miliar per tahun. Oke, artinya sepakat untuk diekspor tapi tidak dalam bentuk benih seperti itu ya Pak ya? Betul, saya rasa itu kalau kita lihat daripada keuntungan kerugian tadi, ya saya rasa ke depan itu kita lebih baik untuk mengekspor dalam bentuk sudah menjadi lobster dibudidayakan. Itu tuh nilai ekonomi jauh lebih bagus. Dan kita bisa mencegah terhadap bisa bersaing dengan Vietnam, karena Vietnam itu memang menjadi pesaing utama kita. Sedangkan Vietnam itu benihnya sangat kekurangan. Kenapa dia bisa mengekspor jauh lebih besar? Artinya kan memang benih dari Indonesia masuk ke sana. Ya, baik Pak Firman, mungkin tidak jika diciptakan kondisi ekspor benih lobster tetap berlanjut tapi menguntungkan semua pihak, baik pertambak ataupun juga eksportir. Nah, sekarang kita lihat kepentingannya. Apakah kita bicara tentang kepentingan jangka pendek atau kita akan bicara tentang kepentingan jangka panjang? Kalau kita bicara tentang jangka pendek krisis ekonomi, saya sepakat bahwa itu diekspor, tetapi penyelenggaraan pelaksanaannya itu tidak boleh dimonopoli, tetapi harus ada batasan. Harus ada batasan, karena Amerika Utara sendiri itu juga sedang menginginkan benih-benih lobster dari Indonesia, karena mereka untuk mensuplai pasaran Eropa itu bisa menjual sampai $36 tadi. Kalau mereka menggunakan benih dari alam non tropis itu sekitar hanya $16 tadi. Jadi memang selisihnya sangat besar gitu. Jadi kalau memang mereka mendapatkan benih lobster dari Indonesia itu, ya kalau dijual itu nilai ekonomi memang luar biasa. Jadi oleh karena itu kalau kita melihat situasi kondisi ekonomi sekarang ini, ya tentunya
ada pertimbangan politis, tetapi saya khawatir biasanya pelaku usaha dan pemerintah itu nanti kalau sudah terlanjur keenakan untuk mengekspor benih dan kemudian berketelanjuran, nanti akhirnya benih kita makin lama makin habis, dan kemudian terumbu karang ini kan menjadi serbuan semua orang. Ya, dan itulah yang terjadi sekarang ya Pak ya. Iya. Pak Firman, ingin saya tanyakan, jika nanti Komisi 4 berkesempatan untuk rapat bersama dengan KKP, apa yang ingin disampaikan Pak? Ya tentunya kami akan menyampaikan pertimbangan-pertimbangan tadi, untung ruginya kalau kita itu akan mengekspor benih dan kemudian kita juga akan mengekspor sudah dibudidayakan. Nanti kita akan bicarakan dengan pemerintah mana maunya pemerintah, tapi tentunya kalau kami sebagai Komisi 4, karena kami juga berbicara tentang kelangsungan daripada ekosistem, kita juga harus berbicara tentang masalah lingkungan, kita juga harus kelestarian daripada lobster kita, karena kita mempunyai nilai ekonomi yang sangat luar biasa. Tentunya kalau saya pribadi akan menyarankan sebaiknya kita mengendalikan untuk mengekspor dalam bentuk benih. Kita lebih baik bersabar dan kemudian kita budidayakan, dan kemudian dari budidaya itulah kita ekspor langsung ke negara-negara yang memang membutuhkan. Ya, itu baik. ekonomi akan lebih jauh baik. Ya, Pak Firman, apakah semua fraksi di Komisi 4 sudah suatu suara terkait polemik ekspor benih lobster ini? Dan selain itu juga benih lobster, apa saja yang harus dibenahi terkait eksportir dari benih lobster ini di Kementerian Kelautan dan Perikanan kita, Pak? Kami pernah melakukan beberapa waktu yang lalu dengan Pak Menteri Hadi Prabowo ya, dan waktu itu memang sudah kita sampaikan, kita sudah mensinyalir bahwa benih lobster ini akan terjadi hal-hal seperti ini, dan kami sudah mengingatkan waktu itu supaya benih lobster yang ketika zaman posisi ditutup, termasuk kepiting yang bertelur itu juga ditutup, itu memang tujuannya baik gitu ya, kan supaya nilai ekonominya jauh lebih tinggi untuk penerimaan negara. Nah, ketika itu kita ingatkan harus hati-hati dan waspada karena banyak pemainnya ini, dan pemainnya ini pemain kelas kakap semua, kelas besar semua. Nah, oleh karena itu kalau ini tidak hati-hati, dan ini memang sesuatu yang menjanjikan bagi pejabat yang memang punya kewenangan untuk memutuskan. Namun di sisi lain tentunya petani kita, kalau kita bicara sekarang di lapangan ada pro kontra, karena memang ada pembudidaya yang mengatakan kalau ini dilakukan untuk ekspor mereka berkeberatan, tapi bagi mereka nelayan yang kerjanya mau kepentingan jangka pendek karena faktor ekonomi ini tetap dilanjutkan. Nanti kita akan putuskan bersama-sama bagaimana ke depan yang terbaik untuk kepentingan negara, kepentingan nelayan kita, dan kepentingan bangsa ke depan. Baik, Pak Firman, terima kasih dan atas lingkungan. Oke, Pak Firman, terima kasih atas waktunya. Kita harapkan regulasi ini cepat diambil keputusan oleh menteri kita yang baru seperti itu, agar Indonesia juga cepat mendapatkan aturan yang baru, dan nelayan juga cepat mendapatkan informasi, tidak digantung seperti sekarang ya. Terima kasih Pak Firman atas waktunya di Klik Indonesia Pagi. Saya rasa menterinya sekarang ini kan menteri pengusaha, tentunya kita ajak bicara secara ekonomis lah nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Selamat Pak. pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Firman.